Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan serta seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Ramlan Eraku dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Bayangkan Bapak dan Ibu, suatu hari Anda memilih sebidang tanah. Uangnya sudah lunas, sertifikat sudah di tangan, dan Anda merasa tenang karena tanah itu kini milik Anda. Namun, beberapa tahun kemudian muncul ahli waris dari pemilik lama yang mengklaim bahwa tanah itu masih milik keluarganya karena nama di sertifikat tanah ternyata belum diganti. Apa yang terjadi? Sengketa pun dimulai. Kasus seperti ini sering terjadi di tengah masyarakat kita. Padahal, semua itu bisa dihindari hanya dengan langkah sederhana, yaitu melakukan balik nama sertifikat tanah. Balik nama sertifikat tanah adalah proses administrasi di kantor pertanahan untuk mengubah nama pemegang hak atas tanah setelah terjadi peralihan hak. Misalnya karena jual beli, hibah, atau warisan. Langkah ini penting karena sertifikat merupakan bukti hukum kepemilikan tanah yang sah. Kementerian ATR BPN melalui laman resmi menjelaskan bahwa setiap transaksi tanah harus diikuti dengan proses balik nama untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari. Balik nama bukan sekedar urusan administratif, tetapi bentuk perlindungan hak milik. Dengan melakukan balik nama, kita memastikan nama di sertifikat sesuai dengan pemilik yang sah. Kita terhindar dari konflik atau klaim ganda di masa depan. Kita mempermudah pengurusan ketika tanah ingin dijual kembali, diwariskan, atau dijadikan agunan di bank. Tanpa balik nama, hak atas tanah bisa menjadi abu-abu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum yang panjang. Banyak masyarakat masih menganggap proses balik nama itu rumit. Padahal sebenarnya cukup jelas dan teratur. Berikut langkah-langkah utamanya. Yang pertama, siapkan dokumen seperti akta jual beli, sertifikat tanah asli, KTP dan NPWP pihak terkait, serta SPPT PBB. Yang kedua, bayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sesuai ketentuan. Yang ketiga, ajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat. Yang keempat, setelah verifikasi, sertifikat baru akan diterbitkan atas nama pemilik yang baru. Menurut laman CIMB Niaga, biaya balik nama tergantung pada luas tanah dan nilai transaksi. Namun umumnya terdiri atas biaya AJB, BPHTB, pengecekan keabsahan sertifikat, serta biaya administrasi BPN. Artinya, dengan persiapan yang baik, proses ini bisa berjalan dengan transparan. Kabar baiknya, kini Kementerian ATR BPN telah menghadirkan aplikasi Satu Tanah. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menjalankan simulasi biaya balik nama, memeriksa status berkas, dan melihat lokasi tanah secara digital. Menurut indonesia.go.id, aplikasi ini dirancang agar masyarakat tidak lagi bingung soal prosedur maupun biaya layanan pertanahan. Langkah ini merupakan bukti nyata bahwa pelayanan publik kini semakin terbuka dan berbasis digital. Bapak dan Ibu yang saya hormati, balik nama sertifikat tanah mungkin tampak seperti langkah kecil. Namun sesungguhnya disitulah terletak kepastian hak dan ketenangan masa depan kita. Dengan melakukan balik nama secara benar, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga menjaga aset keluarga dan memberi contoh tertib administrasi bagi masyarakat lain. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, mudah, dan transparan. Mulailah dari diri sendiri, pastikan tanah yang kita miliki sudah tercatat atas nama yang benar. Karena balik nama bukan sekedar mengganti nama di sertifikat, tetapi juga menegakkan hak dan kepastian hukum di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.